warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun berada, sahabat Charlie, sahabat Gus Aji, sahabat Strut Mata, dan sahabat Gus Rocky Usyam, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita pada tema hari ini kita berbicara, temanya adalah jigong, ya. Jigong, ya. Ngeri, ya. Astagfirullahaladzim. Pondok pesantren, ya, dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara itu akan bubar atau bangkrut kalau Jigong Sakti Habib ini ditelan oleh para muhibinnya, gitu kan. Nah, artinya apa? Di sini ngabulin. Di dalam redaksi kitab, di dalam buku Khurafatnya Balawi, halaman 450 ya, yang semalam itu pernah di-spill oleh Habibana Aceh Jazuli, bahwasannya menelan ludah 3 kali air liur, ya, atau bahasa gaulnya jigong lah, ya, itu bisa membaca fasih Al-Quran tanpa melalui proses, gitu ya. Nah, artinya apa? Yang selama ini teman-teman suka lakukan meme terkait tentang jigong Habib, jigong Habib, gitu kan, ya memang betul adanya, gitu loh. Di dalam kitab tersebut, ya, Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus berkata di dalam kitab An-Nurus Safir fil Akhbaril Khalil Asin, Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakron, ini berarti As-Sakron Habib, ya. Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakron, ya, berkata, apa yang engkau butuhkan, wahai muhibin, ya. Maka ia berkata, aku ingin bisa menghafal Al-Quran. Maka Syekh berkata kepadanya, bukalah mulutmu, lalu ia membukanya. Maka Syekh meludah ke dalamnya 3 kali. Kayak gini. Minum. Gitu ya. Itu gelas apa? Ampun. Ya gitu ya. Ya, 3 kali tuh. Lalu orang itu langsung hafal Al-Quran pada saat itu juga. Nah, ini kan kalau itu terjadi, teman-teman, seperti halnya air minum ini dijual belikan, ya. Kalau kemarin itu ada Habib yang jual minuman air mineral, air dari Habib itu mengandung air liur, ya, supaya kibin-kibin itu bisa membaca Al-Quran. Mungkin, ya, dugaannya seperti itu, gitu ya. Oke, sebelum kita membahas, saya ingin rasional dulu lah, ya, rasional dulu dari Gus Haikal dulu lah, Gus. Ini kita membicara yang rasional dulu lah. Bagaimana sih sebenarnya proses untuk bisa membaca Al-Quran yang baik? Nanti kalau versinya Habibana Aceh Jazuli, ya versi halunya. Kalau sekarang versi nasionalnya pakai akal, pakai IQ, ya monggo. Silakan Gus Haikal sampaikan bagaimana cara bisa membaca Al-Quran. Monggo Gus Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Charlie, Bib Charlie, Bib Agus Zayuli, Bib Rocky, dan teman-teman sekalian, para pemirsa channelnya siapa ini ya? Bib Ajis. Semuanya, alhamdulillah, wasyukurillah, semoga dirahmati Allah di malam yang luar biasa ini buat Ramadan ya. Jadi ya saya ini
menyampaikan apa yang yang dimaui ini aja ya, dimaui oleh pertanyaan tadi Mas Arli. Ya, orang belajar Quran itu kan nggak mudah ya, makhrajnya mulai dari huruf hijaiyah ya berapa ya itu 29 ya kalau dia berapa itu alif sampai ya itu kan, terus hamzah ya itu alif hamzah ya, terus belajar tajwid, belajar gharib, belajar apa struktur kalimat gitu kan, belum lagi juga menghafal itu butuh disiplin luar biasa. Di rumah ini ada pondok pesantren yang keluarga istri ya, dari pondok keluarga itu namanya Bustanu Usakil Quran, pondok perindu atau pecinta Al-Quran gitu. Di Taman Perindu lah. Mbah Harir bukan? Mbah Harir. Ya, ada. Ya. Itu sekarang putranya Yai Harir ya, putra Yai Harir. Dulu Gus Muham. Enggak, Gus Muham. Nah, Mas Muham ini cucu dari Syekh Mahfud Atur Musi itu. Jadi Yai Muhammad bin Yai Muhammad Harir bin Raden Muhammad, putra satu-satunya Yai Raden Muhammad. Beliau itu murid dari Rapia ya, Mbah Munawir Rapia, Modal Munawir. Karena dulu Yai Munawir Rapia dengan Syekh Mahmud Termat itu, Syekh Mahmud Termat itu dekat, beliau juga murid pada waktu di Mekah belajar sama Syekh Mahmud Termat. Terus Andra putranya diajar begitu oleh Syekh Munawir. Terus diangkat anak Raden dari keraton, akhirnya kemudian kenal namanya Raden Muhammad itu. Nah itu terus singkat cerita dapat mantu, nah ini keluarga besar apa namanya Betengan Pondok BUB itu. Jadi mantu di sini, terus akhirnya ketua Mbah Muhammad Termas tinggal di sini lah gitu. Terus jadi mendirikan Pondok BUG itu. Nah, di sistem pengajaran yang saya pahami di BUG itu nggak boleh itu apa sekolah pondok Rafid nggak boleh sekolah. Kalau sekolah nyambi sekolah umum atau sekolah yang lain ya nggak bisa disuruh keluar gitu. Fokus ngapain Quran. Jadi kalau pondok pesantren Rafid itu kalau di Betengan sini khususnya itu murni cuma ngapalin aja. Yang jelas ya kalau awal pastinya mesti binantor belum berkoib, artinya itu menghafal apa bukan menghafal, maksudnya memfasihkan bacaannya dulu kan. Itu apa sebelum masuk ke bilkoib itu harus lancar dulu tajwidnya segala macam itu. Operasinya cari padahal programnya banyak di Nah, itu pun lama, binantor itu bisa lama itu. Karena orang-orang dulu itu kalau baca Al-Fatihah itu bisa lama sekali, cuma makhraj Al-Fatihah itu bisa berbulan-bulan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kalau belum bis, kalau belum tipis bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum nirrahmanirrahim. Enggak. Jadi kalau mereka itu nggak boleh diseret gitu. Saya aja sering dikritik sama istri saya. Apa kalau baca diseret-seret? Saya sering dikritik. Kantuk saya bilang gitu aja. Karena memang di sini dia sama di sini saya gitu. Ketat Gus ya. Saya sering. Ya? Iya. Ketat ya. Karena memang khusus belajar ini dia, khusus belajar. Jadi ketika mendengar agak sumbang begitu nggak enak rasanya.
males nih gitu kan. Jadi, dan itu dari situ aja, dari itu per halaman kan, kalau biasanya perai gitu aja, dihafalkan per muka itu, dan nggak mudah pastinya. Kadang-kadang itu kan ada misalnya pondok lain yang promosi, wah, pondok ini misalnya 1 tahun hafal, 2 tahun hafal. Tapi misalnya bisa pun itu mesti disemak berbeda. Satu tahun itu yang promonya 1 tahun atau 2 tahun biar takwid gitu kan, kadang-kadang ada. Mesti kalau disemak mesti beda, karena memang seperti jadinya hasilnya seperti asal-asalan, maksudnya dalam arti nggak bagus lah, bahkan mungkin lupa ini ya di hafalannya gitu kan, lompat-lompat gitu, nggak seruntut yang memang punya disiplin kurikulum menghafal Quran yang dari ini ya, dari sanad yang jelas, dari apa, terutama kalau di Jawa, di sekitar Demak dan sekitarnya, dari Mbah Munawir ya, kalau di Kudus itu ada Kiai apa namanya, Amin, Kiai apa di Mato, siapa namanya, pondok kalau di Kudus itu ya Mbah Wali Amin, maksudnya Mbah Wali Amin. Pondoknya macam namanya itu, lupa jadi. Aduh, lupa juga Gus. Lanjut Gus. Ya Arwani Amin. Ya Arwani itu juga kerapiak juga, ya. Sepertinya kerapiak juga kalau tidak salah. Ya, beliau. Wah, artinya kalau sanad di sekitar mungkin Indonesia ya, banyak yang kerapiak, benar-benar kerapiak. Tapi begini, saya pernah dengar gini, dari alumni Betengan lah, beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi dia ceritanya baru beberapa bulan kemarin gitu. Ada sanad tahfidz yang pemberangkatan terdekat kapan? Itu diedarkan. Di situ udah ada yang brosur itu. Kalau mau ijazah sanad itu bayar 300.000. Diterbitkan, dikirim itu. Nah, sanad tahfidznya itu Pekalongan katanya begitu. Masih minta. Pekalongan, karena Pekalongan pada waktu itu masih banyak muhibinnya, jadi belum seperti sekarang kan, belum ada revolusi ya. Kurang tuh menambah itu banyak yang ikut tuh 300.000 gitu. Terutama ada alumni Betengan cerita gitu. Nah, 2 juta. Terus 2 juta yang dia agak kritis pada waktu itu, loh, terus dia baca sanadnya kan, loh gini kok ke Ba'alawi, ada Habib Lutfi di situ kan, ada sanadnya itu. Terus dia mikir, loh, sejak kapan Habib Lutfi hafal Quran itu berani ngeluarin sanad ini gitu. Tapi karena yang ngedarin itu ya muhibinnya Pekalongan itu, bukan langsung kami ya kan. Jadi ini juga karena yang datang mungkin orang dekat, yang dikira orang Pekalongan, akhirnya banyak yang ikut juga. Tapi teman saya itu nggak ikut. Latihan itu malah barista gitu. Waktu kuliahnya sampai gak ganggu. Ayo wae sekolah barista mah. Terus 40-50 orang katanya. Ya itu. Makanya 300.000 kali 40-50 itu kan. Supaya memang ayo itu sanadnya nggak ada, levelnya menengah ke atas gitu. kerapiannya itu. Bumi ya, sangat diragukan sanadnya, karena memang di dalam situ ada orang-orang yang tidak kredibel, tidak ya. Setelah sanad itu sampai kapan jadwalnya? Sampai akhir tahun ya? Apa ke Julinya? Iya. piawaiannya dalam September Oktober. menghafal Quran, memang dia terkenal sebagai enggak dari Pekalongan, atas perintah Pekalongan itu untuk menyebarkan itu. Dia tidak di bawah itu, di dunia, bukan hanya di dunia Toreko aja, tapi yang kacau ini karena beliau itu kadang-kadang
gitu ya, di mana-mana beat ngangkat mursyid, ngangkat apa gitu terus selama Verifikasi beliau menjabat Login, kemarin itu kan banyak nomor HP. hal-hal yang dipilih itu karena jalurnya tidak jelas. Karena beliau sendiri pun cara ketarekatan itu ternyata sendiriannya dipertanyakan dari Gedung Paru gitu kan. Email pemilihan teh alihnya deui Itu karena email kemarin pemilihan sempat biasanya. dengar ada cerita begitu. Nah kembali ke topik itu, artinya sanad seperti itu pun tidak jaminan itu untuk orang itu di dalam safety tetap nanti orang-orang yang mendalami Al-Quran Mental di bisa bertahun-tahun bahkan bisa nggak bertahun-tahun pun bisa nggak hafal Quran. Banyak juga yang bertahun-tahun bertahun Quran itu di Google nggak hafal juga gitu karena sulitnya bukan main memang kan bagaimana ada istilah ya orang itu ketika menghafal Quran itu sebenarnya cara yayasan dia sedang merayu Al-Quran gitu kan. Al-Quran itu mau nggak seperti mau meminang gitu kan, mau ibaratnya dalam tanda kutip ya menikah gitu kan, menikah dengan si mulia yang mulia ini dengan cahaya Al-Quran itu gitu. Artinya ada proses-proses di mana ilmu itu nanti akan hafalan Al-Quran, cahaya Al-Quran itu akan dia peroleh, akan dia transfer Al-Quran yang sebelumnya itu tertulis akan dia transfer ke dalam otaknya untuk diresapi dan sebagainya. Itu ada istilah begitulah. Jadi seperti hanya torekot lah, ternyata berbaiat torekot juga sama seperti orang menikah gitu kan. Dalam tanda kutip begitu, maksudnya apa ya, itu semacam menggambarkan ada keintiman gitu, bahwa layak nggak kita masih, nggak kita itu layak nggak untuk Al-Quran gitu kan, karena Al-Quran yang begitu mulia, cahayanya yang luar biasa karena ini firman Allah kan begitu, sabda dari Allah terus Rasulullah yang membawa, ini sebuah kemuliaan yang ketika seorang menjadi hafal Quran itu menjadi luar biasa karena kan bisa mensafati orang, nanti ada dalil yang begitu di akhirat kelak gitu, bahwa Al-Quran ini membawa keselamatan dunia akhirat, membawa keberkahan yang luar biasa gitu bagi baik dirinya maupun keluarganya kan gitu. Jadi ketika seorang yang sudah hafal Quran itu malah ada istilah juga dosa jika dia akan lupa gitu, terus sengaja untuk lupa gitu, tidak orang rekso hafalane berarti itu bahasanya itu kan tidak menjaga hafalannya bahkan akan berdosa. Jadi memang bagi penghafal Quran ada resiko yang seperti itu untuk menjaga keilmuannya itu, dan proses itu nggak mudah, pendidikan nggak mudah, hafal nggak mudah, bertahun-tahun kadang juga tidak berhasil juga dalam pendidikannya itu, 10 tahun, 20 tahun tidak berhasil juga gitu. Jadi kalau misalnya diludahi bisa langsung hafal itu luar biasa itu. Teknologi yang sulit untuk bisa disamai, di teknologi modern pun belum bisa itu kayaknya. Chip aja belum bisa dipasang kok di kepala itu. Jadi kalau itu bisa luar biasa. Jadi mungkin saya pembukaannya gitu dulu. J. Oke. Ini yang versi rasional ya, teman-teman ya. Karena secara apapun juga ya mustahil lah. Air liur saja itu untuk melatih lidah kita, ucapan kita, tiba-tiba langsung bisa baca Al-Quran. Berarti otomatis tahu sorofnya pun fasih lah, bagus gitu ya. Nah, sekarang kita ke versi halunya yang akan disampaikan oleh Habibana Aziz Jasuli. Monggo Beb, silakan versi halu yang lebih provokator. Yakni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.
Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat dari channel Papa Zara Insight, sahabat-sahabat dari Habib Ragiul Syam, dan juga sahabat-sahabat dari Habib Suluk Matan ya, atau Gus Hekal. Saya rada sungkan ini untuk memanggil Gus Hekal ini dengan sebutan Habib. Oke, jadi Habib Charlie ya. Tentu ini yang apa ya, katakanlah bisa dikatakan sebagai spesialisasi saya itu ya dalam kehaluan-kehaluan kitabnya Habib gitu, atau dalam ceramah-ceramahnya Habib gitu ya. Jadi ini tema kita, ngeri pondok pesantren tahfidz akan bubar jika ludah sakti Habib ini ditelan oleh para mugibin. Karena ini melihat bagaimana kesaktian dari seorang Habib itu, jangankan ludahnya, jangankan fisiknya, jangankan garomahnya. Ludahnya saja itu bisa membuat orang lain tuh hafal Quran, Beb. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana para mugibin Habib itu akan semuanya akan hafal Al-Quran dengan cukup meludahi Gibin. Jadi cukup dengan begini. Ya Gibin, bukalah mulutmu. Saya ludahi. Tuh. Langsung otomatis tanpa ada waktu, tanpa ada jeda sekian tahun langsung hafal Al-Quran. Dan untuk melihat dari sumber ya, sumber apa namanya, dari buku yang sudah saya susun, membongkar ajaran khurafat Habaib Balawi. Ini sumbernya adalah dari buku yang berjudul An-Nur Safir fi Akhbaril Qarnil Ashir. Karya dari Abdul Qadir bin Syekh Ali Idrus. Pakai otak gitu. Nah, ini janggalnya begini, Beb. Sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa tokoh ini adalah tokoh yang fiktif ya, dan apalagi isinya, apalagi kisahnya gitu. Jadi Habib Abdul Qadir bin Syekh Ali Idrus ini adalah seorang Habib yang dilahirkan di India, sekitar akhir-akhir abad ke-10 ya, 900 sekian gitu lah. Yang kemudian dia ini pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Habib-Habib yang lain, saudara-saudaranya yang lain, entah siapa gitu ya. Nah, hanya dalam bukunya ini An-Nur Safir fi Akhbaril Qarnil Ashir ini, Habib ini bisa menceritakan secara detail letak-letak dan posisi-posisi, baik itu posisi makam, posisi masjid, posisi tempat dan lain sebagainya yang ada di Tarim. Padahal dia itu tidak pernah ke Tarim. Ya, dia tidak pernah ke Tarim. Tetapi anehnya kenapa dia itu bisa mengerti secara detail posisi-posisi dan letak-letak itu secara presisi. Laduni, Beb, mungkin Beb. Laduni. Nah, kemudian apa? Kemudian dia ini adalah dikenal sebagai sosok yang cukup produktif, Beb. Jadi karya-karyanya Abdul Qadir bin Syekh Ali Idrus ini ya cukup lumayan lah. Selain An-Nur Safir itu pun juga ada lah beberapa. Nah, kemudian ketika buku-buku yang berikutnya itu dari kalangan Habib ya, atau dari kalangan para pendukung-pendukungnya itu seringkali mengutip buku ini An-Nur Safir, dan untuk bahkan di dalam salah satu cerita yang dikisahkan dalam buku itu menggambarkan bagaimana seorang cucu dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sagran yang namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sagran itu memverifikasi guburan atau magam dari datunya, dari leluhurnya yang namanya Ahmad Al-Muhajir nih ceritanya. Tetapi ini akan jauh berbeda dengan cara verifikasi yang dilakukan oleh Habib Haikal. Itu berbeda, Be. Kalau Habib Haikal itu akan mengacu kepada data, mengacu kepada bukti arkeologis gitu, mengacu kepada bukti-bukti sejarah, data-data sejarah,
kitab-kitab dari para sejarawan di masa lalu yang sezaman atau yang mendekatinya. Tapi kalau yang versi Habib enggak. Itu menggunakan versi apa? Versi ronsen itu, Beb. Jadi caranya bagaimana? Dengan menziarahi atau mendatangi tempat tersebut. Nah, kemudian apa? Kemudian ruh, ya, arwah dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir itu dipanggil. Wahai Datu, wahai Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, kesinilah. Saya ingin bertanya. Karena apa? Saya mendapati banyak dari masyarakat yang mengingkari status kuburanmu itu ada di sini. Sehingga benarkah makammu itu benar-benar dimakamkan di sini? Maka tidak lama kemudian saat dia itu ziarah, pingsan deh. Dan dalam pingsannya itu bertemu dengan arwahnya, dengan ruhnya Ahmad Al-Muhajir. Kemudian ditanya seperti itu, wahai Datu Ahmad Al-Muhajir, benarkah makammu di sini? Iya, katanya. Benar bahwa makamku itu ada di sini. Nah, ini salah satu isi dari buku An-Nur Safir fi Akhbari Al-Qarnil Ashir. Yang kemudian ini masih sambung dengan rentetan kisah verifikasi magam ini. Verifikasi magam. Sehingga di jalannya itu kan Habib Syihabuddin ini, Ahmad Syihabuddin ya, Syihabuddin Ahmad ya, itu berangkat dari Tarim ceritanya. Kemudian dia datang ke Husaisah dan di tengah-tengah itu bertemu dengan Gibin. Nah, saat bertemu dengan Gibin, Gibinnya ditanya, wahai Gibin, apa yang kamu inginkan? Oh, begini, Beb. Saya ini ingin hafal Al-Quran. An zahril ghaib, begitu. Hafal Al-Quran di luar kepala. Oh, gampang. Sini kamu. Sini. Dipanggillah Gibin itu, kemudian menyuruhnya untuk membuka mulutnya. Nah, kemudian diudahilah itu 3 kali. Tuh. Seketika itu juga langsung hafal Al-Quran. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan ini, Beb, ya, Beb Charlie, Beb Haikal, Beb Rogi, bahwa apa? Bahwa sosok yang penulis dari buku An-Nur Safir. Begitu juga dengan An-Nur Safir ini, itu adalah sosok yang fiktif. Kenapa? Karena terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan juga menjadi sebuah pola ya, atau sebuah algoritma dari kalangan Habib itu sendiri, bahwa seringkali didapati untuk tokoh-tokoh dari kalangan Habib yang menurut mereka itu sebagai tokoh-tokoh produktif, sebagai tokoh-tokoh yang menulis buku-buku, ternyata buku itu baru dibikin, ini secara umum ya, buku itu baru dibikin pada abad-abad berikutnya. Kalaulah Syekh Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus ini diasumsikan hidup pada abad ke-11 Hijriah, antara 10 dan 11 Hijriah, tetapi pada faktanya tokoh itu tidak pernah ada. Baru dibikin pada abad ke-13 dan 14 Hijriah. Nah, hal ini dikuatkan dengan banyak fakta, seperti kitab Rihlah Yusuf bin Abid Al-Fasi. Ini orang Maroko, yang dia ini jauh-jauh dari Maroko untuk hanya ingin menemui seorang al-wali al-qutub, yaitu Syekh Bakar bin Salim. Dan dia cari temui itu wali-wali di masanya, dan baru ketemulah di Hadramut, di Tarim begitu ya. Nah, ternyata ada pengakuan sendiri dari kalangan Habib bahwa saya sebenarnya itu yang bikin rihlah atau perjalanan dari Yusuf bin Abid Al-Fasi ini, saya yang bikin. Jadi sebenarnya itu tidak pernah ada itu. Buku itu tidak pernah ada. Begitu juga dengan buku-buku yang lain. Nah, sehingga hal ini ditegaskan oleh seorang sejarawan dari Hadramut, dalam sebuah buku yang berjudul Asy-Syakhsiyatul Wahmiyah Al-Mazkurah fi Tarikhi Hadramut, yaitu tokoh-tokoh fiktif yang disebutkan dalam sejarah Hadramut, karya dari salah seorang sejarawan Hadramut yang namanya Abdullah bin Saleh Abu Tal'ah Asy-Syarafi, dan ini ditulis pada tahun 2024 kemarin. Nah, di mana di halaman 16 saat menyebutkan tokoh yang namanya Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus yang menceritakan kisah
apa namanya meludahi Gibin sehingga Gibin itu langsung hafal Al-Quran itu adalah sosok yang fiktif. Katanya di Bisa sini berhasil. Ya. Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus Sama yang wafat passwordnya. pada tahun yang diasumsikan wafat pada tahun 1036 itu adalah syakhsiyatun majhulah, adalah sosok fiktif. Itulah yutarjim lahu ahadun siwa tarjamatihi binafsi fi hadzal kitab. Ya karena saat kita mendapati biografi dari Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus ini, kita hanya mendapati dalam bukunya ini satu-satunya An-Nur Safir. Padahal kan untuk ini tokoh yang hidup pada abad ke-11 Hijriah. Nah, kemudian di saat kita itu menelaah karya-karya yang ditulis setelahnya, ya misalkan seperti Kanzul Barahin karya dari Al-Jufri abad 12, kemudian Ahmad bin Zain Al-Habsyi Syarah Al-Ainiyah, kemudian juga Tathbitul Fuad ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad abad ke-12, kemudian juga Al-Masyaur Rawi sendiri abad ke-11. Itu tidak satu pun dari mereka yang menyatakan keberadaan dari tokoh ini. Sehingga ya, kalau dari kalangan Gibin ini masih mempercayai juga akan keberadaan dari tokoh Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus, serta bukunya yang dinisbatkan kepadanya yaitu An-Nur Safir yang menceritakan tentang khurafat kita pada malam hari ini. Nah, berarti itu apa namanya? Ngopinya kurang kental, Beb. Jadi otaknya itu tidak pernah diasah. Mungkin itulah untuk prolog pada malam hari ini, Beb. Mangga silakan untuk Habibana Charlie untuk melanjutkan. Nah, berarti memang secara mujarad, Beb, kalau air ludah itu yang mempunyai kandungan enzim yang paling tinggi itu saat bangun tidur, Beb. Ya, saat bangun tidur itu kan ampun. Hati bau, Beb. Bau. Jadi ketika di pondoknya Habib gitu kan, Habib bangun tidur gitu kan sampai menguap gitu. Ini kitu-kitu udah ngantri, Beb. Antri begini udah jelas, Beb. Waktu dibilang pagi-pagi gitu kan. Soalnya kandungan paling tinggi itu ketika enzim itu bangun dari tidur gitu loh, supaya lebih fase lagi baca Al-Quran gitu. Sekarang kita ke Beb Rocky. Beb Rocky ini perpaduan rasional halu aja, Beb. Monggo, Beb, silakan disampaikan, Beb Rocky. Terima kasih. Yang kami hormati Habibana Aziz, Gus Haikal, dan Habibana Charlie, dan para viewers yang budiman semua. Tadi banyak aspek sudah dipaparkan oleh Gus Haikal, oleh Habibana Aziz. Mungkin kalau saya ingin mengulas persoalan itu tadi, air liur itu kan istilah biologinya saliva. Kalau hai kemarin istilahnya feces kan. Nah, saliva ini kan kalau di ilmu biologi ya isinya memang enzim tadi ya. Enzim asam yang mana itu berfungsi untuk supaya mulut itu nggak kering, membantu pencernaan, ada juga sterilisasi. Itu fungsi-fungsi utama daripada saliva atau air liur, air ludah. Nah, lalu apakah mungkin mentransfer transmisi saliva dengan tujuan untuk ada perubahan di sel otak? Nah, ini mungkin neuroscience yang bisa menjawab, tetapi yang harus diantisipasi dari transmisi oral semacam itu adalah penyakit. Jelas itu ya. Jadi jangan sembarang nelen ludah orang. Mungkin yang sudah suami istri pertukaran saliva mungkin biasa, tetapi di situ kan ada konsen, ada persetujuan apabila ada pertukaran penyakit itu sangat dimungkinkan melalui transmisi saliva itu sendiri. Tetapi kok akal sehat kita tidak bisa menerima apabila menelan mentah-mentah teks yang ada di bukunya Habibana Aziz ini. Masa asal nelan ludah 3 kali langsung hafal Al-Quran. Itu betul-betul ya khurafat lah. Gitu. Artinya sistem biologi manusia sekalipun sulit mencerna itu gitu kan, karena ada proses, ada pencernaan, ada soal metabolisme, kayak gimana makanan yang masuk misalnya mempengaruhi
neurologi manusia itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk seperti kotoran ayam dipegang anget, nggak begitu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan hukum. Ya, saya kira kita semua santri paham kalau soal air liur misalnya, kemudian juga misalnya air mani, itu kan tergantung dari jenis apa air liur itu keluar. Kalau keluarnya dari hewan yang najis, maka dihukumi air liurnya najis. Bahkan seperti halnya misalnya anjing, itu kan air liurnya pasti najis mughaladoh ya. Nah, ya kalau air liur manusia, ya karena manusia itu suci, ya memang suci air liurnya gitu kan. Tetapi dalam kondisi tertentu, air liur manusia juga najis. Nah, kalau nggak salah itu ada satu kaidah atau apa ya istilahnya makalah di dalam fikih itu al-ainani wika usahi, di mana mata dua mata ini adalah semacam kunci bagi atau istilah orang Sunda nama BOOL. Artinya Bool. air liur Lanjut, guys. manusia dalam kondisi manusianya itu merem ya, itu najis. Artinya dalam kondisi tidur itu air liurnya najis gitu, air liurnya itu. Nah, jadi nggak semata-mata air liur manusia itu suci. Dalam kondisi tertentu itu bisa najis, salah satunya ketika tidur, dan banyak kondisi lain yang memang ini sudah dipaparkan di Kutubut Turas yang biasa para santri kaji gitu kan. Itu diantaranya. Kalau ya keluarnya dari manusia begitu dalam kondisi tertentu bisa najis. Sekarang saya di level mungkin sebagian orang menganggap halu, saya ingin bersikap tawasud bahwa memang ada kultur daripada transfer keramat itu melalui transmisi oral. Artinya kita tidak menutup mata bahwa praktek semacam ini ada juga loh di pesantren-pesantren, di mana kiainya itu ke santrinya, kamu kalau pengen pinter kayak saya, kayak kiainya gitu, ngangas ya gitu kan, mangap kamu, kemudian diludahin. Tetapi tidak sehurufat setelah nelan ludahnya kiainya itu langsung hafal Al-Quran, tidak mungkin gitu. Si kiainya tetap, ini mah istilahnya apa ya, bisa dibilang simbolik ya, simbolisme bisa, atau memang secara dalam tanda kutip keramat, ya transfer keramat itu, tetapi tidak menghilangkan akan wajibnya berikhtiar mencari ilmu. Dalam hal ini, dalam case menghafal Al-Quran, ya tadi sudah dipaparkan panjang oleh Gus Haikal, prosesnya dan lain-lainnya itu tetap. Tetapi saya ingin bersikap tawasudnya, ada juga sebetulnya praktek seperti ini di pondok pesantren ya, tetapi tidak menghilangkan elemen daripada pentingnya tetap ikhtiar untuk belajar gitu kan, pentingnya mudawamah, pentingnya mutolaah, pentingnya ngaderes, itu lebih penting ketimbang simbolisme ataupun transfer keramat secara oral dari kiai ke santri, atau di case ini dari Habib ke kibinnya gitu kan. Apalagi dibilang langsung hafal Al-Quran, ya itu udah kebangetan lah, halu gitu kan, ngarang, khurafat itu. Nah, kemudian yang berikutnya saya justru mau bertanya sekarang ke Habibana Aziz. Karena antum ini mantan gibin selama beberapa tahun, sudah sudah berapa cipratan Nah itu tuh mau tanyain tadi. yang mungkin Anda telan. Mau saya tanyain tuh, pernah nggak itu? Dalam berapa liter gitu ya? Karena itu tuh. Karena barangkali memang cerdasnya Habibana Aziz gitu itu kan, ya mana tahu kan, orang bahkan viewers kita ada yang bertanya, Habibana Aziz ini buka puasa pakai apa, cerdas sekali begitu kan. Mangga silakan. Masalah subhanallah. Oke. Jadi begini, Beb. Jadi langsung ya. Bisa. Jadi biasanya Langsung. kalau saya ini masih melestarikan tradisi-tradisi yang ada di Nusantara gitu ya. Artinya apa? Untuk kepada guru-guru saya ini saya minta doa biasanya begini.
katakanlah ini botol gitu ya, ini botol. Iya. Botol. Kemudian gini, ya Habib, wahai guru saya mohon doanya, mohon didoakan ini. Saya dengan doa anu gitu. Jadi kalau biasanya itu yang saya dapati itu biasanya hanya ditiup gini, Beb, hanya ditiup gitu. Jadi tidak sampai diludahi tuh gitu, enggak. Nah, sehingga saya pun masih mempercayai itu. Dan saya masih mempercayai itu. Dan tentu untuk jikalau apa yang dituliskan dalam buku yang khurafat tadi itu buku palsu sebenarnya ya, tokoh fiktif, buku palsu yang disebutkan kepada seorang Habib bahwa di saat Habib itu meludah 3 kali, kemudian gibinnya itu yang diludahi oleh Habibnya, yang mulutnya gibin itu diludahi oleh Habibnya itu kemudian hafal Al-Quran, maka di situ akan membatalkan proses-proses pembelajaran ilmu agama atau ilmu syariat. Betul. Nah, sehingga nanti kalau memang ini ada, terbukti secara ilmiah, terbukti secara fakta, apa yang ada dalam kisah khurafat tadi itu, maka Habibana Charlie nggak perlu capek-capek ceramah, nggak perlu capek-capek kuliah. Begitu juga dengan Dr. Haikal nih, Gus Haikal, Habib Haikal, itu nggak perlu capek-capek untuk menempuh kuliah S1, S2, S3. Begitu juga dengan Habibana Rogi, itu pun nggak perlu capek-capek untuk menghafal, memahami, ya kan, ujian dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah semuanya di luar kepala. Saya pun demikian gitu loh. Jadi di saat mulai saya itu belajar alif bata ke orang tua saya, jurumiyah segala macam ke orang tua saya, kemudian pesantren di Grobogan, Purwodadi ke guru saya, kemudian ke Dalwa sampai ke Hazromut, kemudian setelah itu S2 di Banten di sini di SMH Sultan Maulana Universitas UIN, SMH Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu saya nggak perlu capek-capek kuliah itu menempuh jenjang pendidikan yang lama itu. Jadi kalau memang itu ada nanti saya akan tuntut itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kenapa engkau itu nggak adil? Saya ini capek-capek belajar, capek-capek ngafalkan, capek-capek memahami, kemudian menempuh ujian-ujian yang begitu panjang selama belasan tahun, puluhan tahun. Sementara hanya dikalahkan dengan beberapa detik saja, yaitu dengan menelan ludahnya Habib. Saya akan menuntut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga mungkin karena ada garamah seperti ini yang diyakini oleh Gibin atau diyakini oleh Habib, maka muncullah tokoh yang dari Malang itu yang disebut sebagai Al-Imamain dan menghafalkan 7 juta hadis. Luar biasa. Itu mungkin. Asumsi saya gitu kan. 7 juta hadis itu berasal dari itu. Mungkin mendapatkan dari orang tuanya yang selalu diludahi tuh. Nah, kemudian dia langsung hafal seret gitu 7 juta hadis. Mungkin itu dulu. Nah, ini satu tapi ya. Ada air liur, air ludah yang memang itu sakti dan itu sudah banyak dipraktekkan dan terbukti, yaitu air liurnya burung walet. Insya Allah itu lebih keramat. Betul, harganya mahal. Betul. Oke, sekarang kita ke teks berikutnya, Beb. Ini yang masih ada hubungan dengan ludah, ya. Kita buka halaman 477. Air ludah Habib Muhammad Dawileh bisa mesin las yang menyambungkan besi yang patah. Ya, 477. Ya kan? Ini kok dipikir-pikir ludah ini kok sakti gitu loh, Beb. Kok sakti gitu loh. Jadi, Masya Allah gitu ya. Nih, saya bacakan dulu ya. Di dalam kitab Syarul Al-Aniyah, kitab itu lagi Beb yang dipakai, Beb. Karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan ketika alat kerja milik salah seorang tukang itu rusak di hadapan sang syekh, yaitu Habib Muhammad Maula Dawileh, beliau meludahinya, lalu alat itu tersambung kembali dengan air ludahnya. Padahal alat itu terbuat dari besi, gitu kan?
Nah, secara ilmiah, menyambung besi yang patah memerlukan suhu tinggi dan proses fisika tertentu. Nah, ini air ludah manusia kok bisa memiliki komponen kimia atau energi yang mampu menyatukan logam. Nah, ini gimana kalau kita membahasakan secara ini? Kita ke Beb Haikal dulu lah ini. Karena Air ludah yang kedua nih, Beb. bikin rumah produksi, jadi animasi semua. Ya, terima kasih waktu ini. Satu judul ada Revolusioner film kalau bahasa saya animasi, ini. ya lucu-lucuan ya, film lucu. Jadi ini kalau bagi minoritas orang-orang yang percaya sekali terhadap karomah itu, sebenarnya prinsipnya itu memang inilah ya, semua itu atas izin Allah, video prinsip karomah. Heeh. Cuma masalahnya dari pembuat kitab, terus Tetesan air dari verifikasinya jantung juga nggak Habib bisa Muhammad Dawilah bisa apa menjadi namanya bom ditarik dari nuklir. situ, kemudian terindikasi tokoh fiktif di situ, itu jadinya ya apapun yang ada di situ jadi meragukan semua kan gitu. Apalagi yang sangat-sangat bertolak belakang dengan prinsip itu tadi akliyah gitu kan, dari lima akal dan sebagainya. Nah, memang seperti kita orang-orang dulu itu pada penjajahan Belanda misalnya, itu masyhur cerita di sini itu ada namanya kalau nggak salah Mbah Bumi Cerot itu kereta Belanda itu keramatnya itu antara lain kalau tidak salah chefnya itu di situ digambarkan ini apa, dia pakai suket apa namanya, Rumput. untuk suket itu berarti rumput untuk ini naleni ini kereta Belanda itu ditaleni biar dia nggak bisa jalan gitu. Pakai suket gitu ditaleni gitu. Untuk perlawanan terhadap penjajah Belanda, untuk melawan Belanda, untuk melawan intinya logistik mereka itu antara dibuat macet gitu. Ditaleni pakai rumput gitu. Itu ada cerita seperti itu, tapi itu juga tidak bisa diverifikasi oleh baik dari mulut ke mulut kan gitu. Nah, memang prinsipnya karena tadi ya beginilah gitu. Cuma ketika itu cerita yang sangat fenomenal yang seperti yang digambarkan dalam cerita-ceritanya Habib itu banyak yang dari sisi satu ya tadi lebih baik itu mungkin lebih masuknya cerita dongeng ya, cerita dongeng gitu. Seperti cita-cita di tempat kita itu kan banyak gitu, Bandung Bondowoso, tahu Bantahu gitu kan, atau yang semalam itu membuat candi gitu kan, itu ya dongeng aja masuknya gitu, tidak sampai dipercaya sebagai cerita dari tokoh tertentu terus kemudian itu glorifikasi bertahun-tahun gitu kan tanpa verifikasi. Nah itu masalahnya di tradisi Habib Ba'alawi sendiri itu kayaknya minim verifikasi. Jadi ada mungkin karena memang di beberapa catatan mereka sendiri pun kemudian akan dibantah sendiri di kitab mereka gitu oleh Habib yang lain misalnya. Itu juga sebenarnya sudah mulai ada tradisi verifikasi bahwa ternyata makamnya fiktif misalnya, itu kan mereka sendiri yang bilang juga karena itu berasal dari kasep dan sebagainya yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam disiplin ilmu sejarah gitu kan. Nah, yang sekarang terjadi sebenarnya pengungkapan itu kan dari mereka sendiri yang berbicara. Gus Aziz itu kan hanya menyampaikan isi-isi kitab mereka sendiri, dari bantahan-bantahan bahkan dari mereka sendiri. Jadi Gus Aziz ini melanjutkan tradisi mereka juga gitu, untuk lebih melengkapi bantahan-bantahan itu gitu. Untuk lebih melengkapi bantahan-bantahan mereka itu, bahwa ini ada yang perlu dikritisi, ini ada yang perlu banyak dikasih dulu, jangan terus ini dimasukkan ke karomah dulu, siapa ini yang menulis, siapa yang buat ini, ada tidak tokohnya, ada tidak kisahnya seperti itu gitu.
Jadi ya itu lebih baik ngurus safir itu ya dongeng gitu kan. Nah, jadi kalau karomah itu memang ya sulit ya kita mau verifikasi tentunya karomah itu yang kemudian karena ini hal sifatnya itu kadang itu apa namanya kemutabarannya itu ya. Kalau 1-2 orang cerita itu kadang juga dipertanyakan gitu kan. Karena memang kita itu sering terjebak pada tampilan-tampilan cosplay kewalian gitu kan. Cosplay kewalian yang baju apa putih, pakai udeng-udeng, pakai apa yes, wali Pekalongan gitu lah, itu kan wali Pekalongan itu kan cosplaynya sudah bertahun-tahun dan kita itu dulu itu juga kabarnya bisa berubah jadi banyak atau kemudian juga kabarnya bisa jadi wasilah banyak doa-doa gitu. Ya mungkin itu ada di dalam apa sugesti dalam doa-doa itu harapan orang-orang ketika datang kepada si wali itu adalah tanda kutip ya, kemudian sugestinya, kemudian husnudonnya orang-orang yang datang itu pengen berharap doanya kabul karena ini berhusnudon kepada seseorang ya meskipun yang dihusnudoni pencuri pun dia akan kabul karena utuni astajib lakum itu berlaku bagi siapa saja gitu dan hati orang-orang yang berharap itu akhirnya mendorong doa itu terkabul gitu bukan karena faktor ketokohannya ini gitu jadi lebih banyak karena memang kemurahan dari fadlnya Allah sendiri bahwa doa itu bisa terkabul. Jadi kemudian apa itu oleh para muhibinnya kemudian diceritakan bisa A, B, C, D. Jadi marketingnya itu luar biasa gitu. Apalagi didukung dengan punya kedudukan tinggi di dalam misalnya saya di Toreko, jadi roh Islam, jadi tokoh, jadi ini, jadi ini. Jadi itu orang itu kan cepat percaya, apalagi keturunan Nabi kan gitu. Ada sisi itunya, ada sisi darah sucinya itu dalam tanda kutip, ada sisi kemudian keulamaannya dalam ada sisi yang akhirnya branding itu kuat gitu, susah untuk orang itu menjadi kritis gitu. Nah itu ketika kemudian fatalnya ternyata misalnya ada salah satu yang misalnya KRT Sumodiningrat itu makamnya ternyata secara sejarah itu ada di situ, ternyata terindikasi bahwa ini ada kepentingan nasab dan sebagainya, karena ternyata makam yang asli ada di Jejeran itu, di Klaten atau Jogja gitu kan, itu orang ini terbuka semua, katanya di titik itu banyak orang terbuka bahwa oh selama ini berarti halusinasi, cenderungnya ke sana. Sebenarnya ke halusinasi atau belum sampai pada taraf kewalian, tapi ya itu tadi ya bisa jadi istidrot, bisa jadi maunah gitu, sesuatu yang Allah berikan itu pada orang-orang yang sebenarnya tidak bukan masuk kategori karomah, bukan konsep kategori wali, ya ini bisa fasek pun dapat gitu, fasek pun bisa seperti itu. Nah ini bagi orang awam pastinya sulit sekali karena banyak hal yang akhirnya seperti didukung oleh orang-orang yang tidak awam gitu, maksudnya orang-orang yang tidak awam itu berdatangan apalagi orang yang awam gitu. Nah sekarang ketika di titik itu banyak terbuka ya artinya akhirnya orang mulai mengoreksi kembali ya kemarin-kemarin itu seperti apa, kemudian juga pidato yang ceramah-ceramahnya juga akhirnya oh ternyata memang tidak alim, banyak salah baca Quran, banyak salah terlibat kitab nahwunya juga berantakan gitu misalnya. Nah itu cerminan bahwa tidak mudah ternyata menyematkan wali itu kepada seorang, menyematkan brand ini kepada seorang. Karena seperti yang sudah dibahas-bahas sebelumnya ya, kasih Allah itu hak prerogatif Allah. Nah, ya Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun itu kan
kondisi kolbu gitu loh. Wah, wali-wali Allah itu, kasih Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak dia akan membawa semua kecintaannya kepada Allah dan membawa orang-orang yang bisa dijangkau dia untuk mencintai Allah. Bahkan ketika seseorang melihat sang syekh ini, dia akan ingat Allah gitu. Nah, jadi dalam orang itu untuk mencapai wasilah tadi, mencapai doa-doa yang ingin segera terkabulkan tadi, akhirnya bertemu dengan brand-brand ini. Karena orang itu mesti cenderungnya sukanya yang ini, yang kalau cari kiai, ya kiai yang bisa buat wasilah kekayaan kan gitu. Ujung-ujungnya materi gitu. Ada kemudian dekat dengan misalnya habaib yang merasa bahwa ini orang cucu Nabi, bahwa ini wali juga untuk biar mendekatnya bisa wasilah kekayaan misalnya gitu. Seringnya maksudnya, atau ziarah ke aulia ya tujuannya kekayaan gitu misalnya. Nah, padahal kalau dari sudut tujuan itu sudah bertentangan dengan disiplin kewalian itu sendiri. Karena wali itu kan sepanjang hidupnya dia itu ya justru banyak zuhudnya, ya banyak ketergantungan dunia itu bahkan di pangkas gitu kan, bahwa dia mengulik kehidupannya totalitas untuk mendekat kepada Allah. Akhirnya ada semacam hadiah gitu kan yang diberikan Allah dengan disiplin riyadhah, dengan disiplin ibadahnya itu gitu. Jadi kalau kemudian menjadi mendekat mereka jadi tujuan-tujuan keduniawian, ya itu sebenarnya banyak yang perlu dikoreksi sebenarnya. Ya memang kita butuh dunia untuk ini semua, dan memang ya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan terutama sesuai dengan kebutuhan orang itu, sesuai dengan keinginan yang pengennya itu instan, kebanyakan itu begitu. Karena ini yang akhirnya mendorong orang itu banyak mendekat pada figur-figur ini, akhirnya terjebak dalam circle ini dan susah lepas kalau sudah masuk ke circle muhibinnya itu, karena memang kadang-kadang dia itu tadi dia bisa mengambil keuntungan dari situ kan. Kalau kalau orang ini sukses gitu, ternyata dari sekian banyak itu kan pasiennya itu ada yang sukses, tapi nanti dia akan menarik lagi gitu. Nah, padahal dari term kewalian itu sendiri mendekat dengan cara seperti ini sudah bermasalah gitu. Apalagi yang dikedepankan itu mesti madhabnya madhab husnudzon. Madhab husnudzon itu dan madhab Imam Al-Haytami itu kayaknya sedikit itu madhabnya itu Gus Aziz itu yang verifikasi penuh. Ya, verifikasi penuh itu kayaknya sedikit yang mengikuti itu dalam konteks ini ya. Artinya untuk sampai ludah itu bisa mengelas besinya mungkin ini ya, ketika diludahi mungkin masih panas gitu. Jadi dia sebenarnya bukan karena ludah, dia karena masih panas, jadi ngeklep lagi ya gampang. Jadi ludahnya mengeringkan panasnya gitu. Jadi memaksakan diri itu terlalu maksa itu. Dan besinya itu enggak yang tebal-tebal banget lah, kecil lah besinya itu ya mungkin. Kalau dilogika begitu. Kalau misalnya besinya itu jembatan atau mobil atau alat berat itu ya jelas-jelas mungkin itu kayaknya. Ya karena ya orang itu senang dengan cita-cita sendiri, sebenarnya senang. Kita itu menikmati dengan dongeng-dongeng seperti ini gitu. Cuma ya untuk bisa itu menjadi karomah, untuk bisa itu menjadi sebuah ini ya, klaim ini memang agak sulit karena itu tadi saya telah berangkat dari bahwa wali pun untuk di brand ini atau dicap di
stempelkan bahwa ini wali itu sudah sulit dulu. Karena karomah itu untuk wali kan gitu. Nah, kalau orangnya sendiri sudah sulit wali ini ada cerita begini ya apa nyambungannya bagaimana? Stempel wali aja sudah sulit, apalagi ini untuk kemudian dikatakan karomah gitu. Berarti kalau kita ini sesuatu yang ajaib terus ngomong dengan mudahnya, oh ini karomah, berarti sekaligus kita juga punya stempel yang mengeluarkan kesaksian itu wali gitu. Nah, padahal untuk menyempatkan wali pun sudah sulit duluan gitu, apalagi untuk menyempatkan karomah gitu. Nah itu tentu banyak sekali yang akhirnya di sekitar putar itu ya orang itu menjadi hanya sebatas percaya kemudian, tetapi secara langsung pastinya akan sulit untuk bisa dibuktikan itu. Orang yang mendengar pun akan jadi yang tadi kalau berangkat dari husnudon dia akan langsung percaya gitu. Berarti mau memverifikasi apa tidak. Tapi kalau berangkat dari verifikasi biasanya yang ketemu ternyata tokoh fiktif, ternyata dongengnya ini banyak ngelanturnya daripada benernya. Ternyata termasuk khurafat ternyata. Kalau lebih begitu. Oke, Beb Rocky untuk menanggapi Rocky. Ini alhamdulillah ini ada Habibana yang Habibana Halim. Masya Allah. Habibana Umar Al-Mangdor. Habibana Umar dulu, monggo. Silakan ditanggapi dulu Habibana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, ittaqullah. Ittaqullah. Ana Habib Umar Al-Mangdor, cucu Nabi. Tolong ya hormati saya. Saya di sini masuk ke live udah lama dengerin ceramah antum. Kenapa nggak dikasih kesempatan buat Ana? Ana nungguin dari tadi, saudara. Ana mau melelang siwak Ana, saudara. Saya mau melelang siwak Ana 1 juta. Dan surban ini saya mulai buka harga 10 juta, saudara. Insya Allah siapa muhibbin aneh yang mencintai habaib, insya Allah akan mendapat barokah dalam kehidupannya. Ketahuilah para muhibbin aneh yang cerdasnya kelewat ya. Leluhur aneh ini sangat karomahnya luar biasa. Ratusan karomah yang dimiliki leluhur aneh sangat istimewa. Perlu Anda ketahui, neraka jahanam itu sangat mudah oleh leluhur kami dipadamkan. Kecil banget dengan jari kelingking kalau saja leluhur aneh tidak malu kepada Allah. Perlu diketahui itu saudara-saudara, termasuk kalian yang ada di sini, tolong ya. Jangan kalian omongkan Habib ini leluhur aneh, kasihan mereka udah mati ya. Udah mati nanti tambah diadab sama Allah gara-gara kebanyakan ngibul ya, tolong ya. Bahkan leluhur aneh itu memperingan sholatnya gara-gara takut keluar mani. Masya Allah, begitu lezat kenikmatan sholat sampai dia itu mengeluarkan air mani, saudara. Pokoknya enjet aneh ini sangat luar biasa, makomnya di atas kutub. Bahkan Allah saja, saudara, itu harus minta izin dulu kepada leluhur aneh untuk menurunkan azab ke muka bumi ini. Kalau leluhur aneh tidak ACC, maka tsunami, gempa bumi, gunung meletus tidak akan jadi, saudara. Itu kehebatan leluhur aneh. Bahkan leluhur aneh itu senantiasa bermusyawarah kepada Allah langsung, saudara, tanpa perantara. Jadi tolong kalian ini ya, 4 orang ini yang ada live ini, tolong ya. Nanti kualatkan tente sama leluhur aneh.
Jangankan 4 orang kalian ini ya, 70 orang, bahkan kalian semua pakai surban seperti aneh, itu lebih mulia telapak kaki aneh, saudara. Paham ente? Ya. Rambut bet. Selain itu, leluhur aneh juga senantiasa mi'raj, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ketawa-ketawa kalian, ini serius. Semua garomah-garomah, enjet-enjet aneh termaktub di dalam kitab-kitab. Kalau karomah kalian belum tertulis di dalam kitab, tolong hormati cucunya ini ya. Kalau saya sudah masuk live, tolong dipersilahkan. Jangan dianggurin begitu, saya sampai siwakan lama sekali. Paham ya? Tolong jangan diulangi ya. Silakan, Oke, silakan. Itu aja sudah. Saya sudah ngomong panjang lebar tadi. Emosi saya. Antum ini, wah, gualat nanti. Ini gimana ini siwak aneh? Jadi 1 juta atau berapa nih? Itu 100 juta, Beb. Allah. Kan ada jigongnya tuh, Beb. Ada jigongnya mahal itu. Ada jigong. Untuk jadi wali, insya Allah. Terima kasih. Tafadhol, monggo, silakan. Oke. Sekarang terkait air liur yang ketiga, ya. Nah, ini di halaman 476. Ya. Sebenarnya ini air liur yang sudah banyak dikeluarkan gitu ya. Cuma masih ada netes di sini nih, di jenggot ya, masih ada sisa-sisanya kan. Jadi judulnya adalah tetesan air dari janggut Habib Muhammad Mawadawileh itu bisa menjadi bom nuklir. Jadi tetesan air itu sebenarnya ada di jenggot, itu bekas yang tadi ludah-ludah gitu ya 3 kali, itu menyisakan sisa di sini. Ya. Jadi tetesnya air itu mengalir dan jenggot, kemudian jadi bom nuklir ya, itu halaman 476. Kita buka, ini sisa-sisa ludah ini ya. Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Shili berkata di dalam kitab Al-Masnawi. Maka beliau, Habib Muhammad Mawadawileh berkata, demi kemuliaan Allah yang maha benar, sungguh aku telah berwudu dan meminum dari telaga Al-Kautsar. Lalu beliau menggoyang-goyangkan janggutnya, digoyang-goyangkan gini gitu ya, ya tadi, hingga meneteslah air darinya. Yaitu air jigong juga yang tadi ya, sisa di sini, ya kan. Kemudian beliau, Habib Mawadawileh berkata, wahai Fakih, sesuatu telah turun kepada kami, seandainya ia dalam kurung sesuatu tersebut turun kepada gunung-gunung, niscaya akan hancur luluh. Allah. Dan beliau, Habib Muhammad Mawadawileh, pernah berada dalam keadaan spiritual atau tawajud di hadapan pamannya, sekaligus gurunya, yaitu Abdullah Ba'alawi. Tatkala beliau telah tenang, didirikanlah sholat, lalu beliau Habib Muhammad Mawadawileh sholat tanpa berwudu. Ketika hal itu diingkari oleh seseorang, beliau Habib Muhammad Mawadawileh berkata, demi keagungan zat yang disembah, sungguh aku telah minum dan berwudu di telaga Al-Kautsar. Kemudian beliau menggerakkan janggutnya, digerak-gerakkan begini, lalu meneteslah air darinya. Langsung jadi bom nuklir. Itu gimana, Bet? Silakan, Bet, tanggapi, Bet. Itu halaman orang yang itu, saya nggak kuat, Beb. Bet, oke, Bet. Sok, Bet. Ya, yang jelas ini ngaconya sudah saya nggak tahu berapa kali lipat, berapa kuadrat ya. Tapi nampaknya di momen kita nge-live ini ada gibin-gibin juga yang bergabung ya. Dan, Oh, ada nih Kibin. ya,
cibin saya juga itu. Betul, tadi dimunculkan juga di ini ya, bahwa membandingkan dengan apa namanya mukjizat Nabi Musa dan lain sebagainya. Ya, yang jelas itu kan beda level. Kita membedakan mana karomah, keramat, mana mukjizat gitu kan. Dan siapa juga pemegang otoritas itu gitu kan. Dan seharusnya Ibin ini kalau cerdas nggak akan keluar ucapan semacam itu. Tapi itulah kita lagi-lagi membuktikan di setiap live kalau ternyata memang Gibin itu ya kurang cerdas gitu kan. Nah, kalau terkait yang dipaparkan ini luar biasa sekali logika yang disusunnya itu apa namanya khurafat yang dibuatnya itu menurut saya keterlaluan ya. Apa katanya ini mungkin air bekas dari Telaga Al-Kautsar. Nah, kan ini unsur khurafatnya ada beberapa. Pertama, dia datang ke Telaga Al-Kautsar. Kemudian yang kedua, niscaya karena kalau airnya menetes satu tetes, yang di teks pertama gunung-gunung bisa luluh, hancur luluh lantak. Kalau yang di teks berikutnya, gunung-gunung menjadi subur karena menjadi penyubur, menjadi pupuk gitu kan. Nah, jadi perubahannya dua. Bisa itu jadi penghancur, dikasih judul oleh Habiban Aziz ini bom nuklir, yang satu jadi pupuk. Persamaan keduanya adalah kedua-duanya memiliki unsur kimia. Kalau pupuknya bukan pupuk organik ya, dua-duanya unsur kimia. Yang justru secara akal sehat, kalau ada unsur kimia begitu harus hati-hati. Apalagi bom nuklir gitu kan. Itu harus hati-hati mendekat radiasi berapa. Contoh, itu kejadian nuklir Chernobyl hingga sekarang kan kawasannya sekitaran radius 75 km itu harus dikosongkan dari pusat Chernobyl, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl itu gitu kan. Nah, itu kalau pakai logika sehat gitu kan. Tapi kalau pakai logika kibin ya percaya aja. Tetapi kalaupun mau percaya, pertanyaan saya begini, logikanya kalau emang sesakti itu junjungan kalian itu wahai kibin, buat apa Pak Prabowo susah-susah join Board of Peace bareng dengan Donald Trump, dengan Amerika, dengan Benjamin Netanyahu? Kalau ternyata Habib-Habib di Indonesia itu sakti-sakti, keramat-keramat, apalagi punya trah netes ke anak turunannya sesakti itu, gitu kan? Bisa menghancurkan gunung dengan sekadar air. Ngapain Indonesia susah-susah gabung Board of Peace? Gerakin aja Habib-Habib ini kan untuk melakukan satu serangan ke Israel. Tapi kan mana ada Wong Pak Prabowo sendiri udah nggak percaya, ini udah mulai ragu gitu kan sama Habib-Habib ini. Nah, artinya ayolah pakai akal sehat kita. Klaim bahwa Habaib itu cucu Rasulullah, turunan Rasulullah sudah jelas gamblang melalui banyak sudut pandang ilmu nasab, ilmu sejarah, bahkan ilmu biologi, ilmu DNA. Habaib itu bukan keturunan Nabi, apalagi dengan cerita-cerita khurafat semacam ini. Hiduplah di alam nyata bahwa hari ini Pak Prabowo, pemerintah sedang berjuang, gitu kan. Indonesia belum bisa memproduksi nuklir, apalagi yang sifatnya senjata pemusnah, ICBM misalnya. Belum, bahkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir aja, Indonesia itu baru direncanakan. Udah ada rencana itu kan dari Pak Putin, siap membantu pihak Rusia. Tapi kalau pakai logika Gibin dengan mempercayai teks ini, seolah-olah nggak perlu soal teknologi begitu-begitu. Andalkan saja keramat-keramatnya para habaib. Yang mana katanya ada salah satu habib bilang, Alhamdulillah Indonesia ini paling banyak turunan Rasulullahnya. Ya maksudnya habaib itu. Ya mungkin ungkapan dia benar, paling banyak turunan Rasulullahnya di Indonesia. Tapi bukan para habaib. Sekian. Monggo, sekarang siapa? Gus Haikal atau Gus Ajis? Ajis, monggo, Bib. Kalau saya sudah kehilangan ini, saya sudah kehabisan ini. Kata-kata saya, Bib. Jadi halunya ini parah, Bib. Halunya parah, sehingga
otak saya saja ini, meskipun saya belajar di tempatnya Habib selama 10 tahun lebih, saya aja itu nggak mampu untuk berkata-kata udah, Beb. Artinya untuk mempercayai itu semua, saya rasa saya sendiri mustahil untuk mempercayai itu, Beb. Apalagi yang apalagi yang lain. Monggo yang lain lanjut lah. Atau Habibana Halim tuh, mangga, Beb. Saya izin sambil ngemi nih ya. Atau Gus Ya, Haikal monggo, mungkin. Gus. Habibana Halim kah? Gus, Ya. Gus Haikal. Di sini Nanti saya nanti. ingin mengingatkan ya teman-teman ya, para muhibbin ana untuk mengupgrade pola pikir ya. Jadi teman-teman yang ada di sini ini, para kiai ini memang nggak mampu otaknya ini, ya. Nggak mampu mereka menelaah kesaktian garomah para njit-njit ani. Beliau itu sangat sakti, saudara. Antum-antum ini memang nggak level njit ani. Jadi harus mondok dulu ke Hadromaut, Getarim, kalau bisa Al-Ahqaf. Ya, paling tidak minimal itu 10 tahun, saudara. Makanya kenapa kok Habibana Aziz ini tidak mampu, karena beliau hanya 6 tahun saja di Tarim. Sehingga ilmunya masih belum cukup untuk memahami redaksi-redaksi di dalam kitab Njit-Njit Ani. Jadi memang betul, saudara, air liur Njit Ani ini sangat luar biasa sekali, sangat berbisa. Bahkan bisa menjadi nuklir. Ya, kalau hal ini dijadikan candaan, bisa jadi antum-antum ini gualat, saudara, sama Njit Ani. Tolong hargai Njit Ani ini. Waduh, ini sudah makomnya kutub, wali. Antum-antum ini kan kelas bawah, harus berguru dulu, bertalim minimal tuh, baru bisa memahami kenapa air liur Njit Ani itu sangat berkualitas. Paham antum? Paham, Beb. Paham. Kodol. Mangga Gus Haikal, Monggo, Gus Haikal. Mungkin penutup kali ya. Udah lebih 1 jam lebih. Gus, Suaranya nggak ada, Gus Haikal. Tanda-tanda kualat sama Njit Ani nih. Mic-nya nggak berbunyi ini, suaranya tidak keluar. Minimal antum tawassul kepada Habib Umar Al-Muhdor, kepada Njit Ani. Insya Allah langsung bisa itu mic-nya itu. Coba aja. masih kurang jelas, Gus. Masih kurang jelas, Gus. Wah, kesambat itu mic-nya itu. Ini kayak kurang pas itu, ini nyoloknya, Gus. Ininya yang di HP mungkin di HP. Yang di HP. Nah, bunyi kak loh. Masih kurang jelas, masih kemeresak itu kecil itu. Kalau dilepas gimana, Gus? Dilepas saja yang ini. Terus mikrofonnya itu yang settingan default. Biar suaranya lebih jelas. Jelas belum? Lumayan. Belum. Kurang. Ini sudah pakai yang di pada
Atau Salah ini, satu Gus, kelemahan air liur speaker. enjet aneh. Ini adalah sekedar percikan air liur enjet aneh, teman-teman. Bisa memadamkan mic. Kecil Gus, kecil suaranya kecil itu. Mungkin antum harus Kalau dari minta saya maaf dulu dulu. aja closingnya gimana? Boleh, boleh. Gus Boleh, Haikal coba lock out dulu. Oh Keluar ya, dulu baru siap, masuk siap, lagi. siap. Nah, Ini memang berat Ini coba Gus, tutorial udah dimengerti. langsung. saya singkat aja. Udah Pak Gus nih. Habib Rocky Sebagai sudah ya, minta maaf ke Enjet Aneh belum? Sebelum nanti Ampura. datang kualat. Afwan afwan Monggo tafadhol, tafadhol. ila hadrati fagil muqaddam wa ala alihi wa usulihim wa furu'ihim. Tafadhol. Saya sebagai penutup, karena ada Gibin yang selalu menganggap bahwa kajian kita ini didasari oleh iri, dengki, hasud, dan lain-lain. Saya mau bilang, insya Allah tidak ada di antara kami, saudari, yang merasa iri, dengki, baik itu kepada para habaib atau para muhibbinnya. Kita sama sekali tidak iri, mau mereka mengklaim cucu Nabi, mau mengklaim privilege yang dipunya. Kita santri Nusantara terbiasa hidup qanaah, tidak mengglorifikasi apapun. Yang kita lakukan sebenarnya adalah menyadarkan kalian, wahai Gibin, berangkat dari rasa kasihan. Kok mau terus-terusan dieksploitasi secara mental, secara intelektual, secara spiritual, bahkan secara sosial. Itu aja. Jadi kita berharap mudah-mudahan pada sadar. Kalaupun tidak, sebagaimana sering Habibana Aziz bilang, urusan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Haikal, monggo Gus Haikal. Terakhir Gus. Udah jelas ya? Ya, oke, aman. Aman. Jelas. Aman. Oh, tadi kayaknya tab saya mau habis baterainya, jadi dia agak menghemat. Yang tadi. Baterainya mau habis di Sabtu Habib Mundur nih. Ya. Memang terima kasih ya, seperti yang sudah tadi disinggung di Profi dan sebagainya, itu memang keberkahan dari air liur kiai, dari air orang soleh itu di dunia pesantren itu juga tidak asing gitu kan. Gus Aziz juga tadi sudah memperagakan gitu bagaimana ditiup. Kemudian juga ada beberapa riwayat, misalnya Sayyidina Ali pada perang Khaibar itu matanya itu ya kurang lebih sakit mata begitu, terus akan Rasulullah dikasih ludah sedikit, terus kemudian bisa sembuh gitu kan. Itu mukjizat gitu. Nah, kemudian untuk disamakan dengan peristiwa itu, orang-orang itu untuk memverifikasi kesolehannya sudah sulit. Untuk memverifikasi kewaliannya, kemutabarannya itu juga sulit, karena memang itu tadi satu sumber saja. Dia kebanyakan Ba'alawi itu hanya sumber-sumber internal begitu, dan itu ketika orang memverifikasi justru itu membantu mereka, kita itu membantu mereka gitu kan sebenarnya, untuk bisa memilah, kemudian menimbang bahwa mana ini yang berhubungan dengan akidah yang benar itu seperti apa gitu kan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa itu. Karena kalau setiap cerita, kemudian setiap riwayat, kemudian yang berbau nuklir tadi dipercaya, ya itu nanti akan merusak ini struktur berpikir kita, jadinya struktur logika kita, struktur keilmuan kita gitu. Dan khususnya lagi dunia kewalian itu jadi goncang. Maksudnya apa? Ya yang terkena ini ya imbas daripada
dunia tasawuf itu terkena terimbas daripada cerita-cerita ini yang disematkan pada haliah-haliah mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sebenarnya itu tidak seperti yang digambarkan oleh mereka, terkena imbas dari cerita-cerita itu yang artinya cerita negatif kemudian kan gitu, bahwa apa dengan mudahnya Telaga Al-Kausar itu diakses, padahal itu urusan dari Rasulullah gitu kan, untuk nanti di akhirat kelak gitu, di akhir zaman gitu. Jadi, kemudian kalau itu bisa diakses ya anu aja, dikasih selang begitu, nanti bisa dibuat kan, minum sekarang kan gitu, nggak haus selamanya nanti kalau minum itu kan. Itu ya kita nggak memungkiri keberkahan dari orang soleh, banyak lah kita kayak kita itu pasti dengan media air mendoakan untuk itu sebagai bentuk dari tabaruk ya, berkah gitu, dan nggak cuma itu, semua yang disentuh orang soleh itu punya nilai keberkahan gitu, bahkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman itu kalau di tempat saya dulu, di abah saya, di kakek saya itu kalau ada tamu kiai mesti kalau ada sisa makanan atau minuman tuh suruh menghabiskan gitu. Kadang saya gitu, kadang ada masih banyak ya santri-santri suruh menghabiskan gitu. Dulu juga ada cerita Kiai Maimun Zubair, misalnya ketika karena dulu Mbah Maimun itu dekat dengan kakek saya ya, Kiai Ahmad Mutahar, dan sangat menghormati, sisa Mbah Mutahar pun Mbah Maimun mau minum gitu. Jadi kiai dengan kiai pun begitu, artinya beliau itu mau mengambil keberkahan dari sesama kiai gitu kan. Jadi artinya tidak memungkiri bahwa ada sisi-sisi yang itu bekasnya orang soleh, bekasnya, karena orang soleh itu kan menjaga dirinya, zahir batinnya, wudunya juga dijaga, mulutnya dijaga, pandangannya dijaga, artinya ada nilai keberkahan yang luar biasa, apa-apa yang disentuh oleh mereka menjadi berkah, karena pasti di situ ada asarnya gitu kan, bahwa dan kemudian juga tadi ya berhubungan dengan layar liur ya, DNA dan segala macam, ya memang ada seperti itu juga gitu, tapi tidak sefenomenal yang diceritakan tadi ya, tidak sebombastis tadi. Dan air liur atau air jenggot yang mengandung uranium itu juga sulit sekali untuk dicerna ya. Uranium itu bahan nuklir itu ya jelas khurafat itu ya, dongeng aja. Artinya dari peristiwanya juga gimana Telaga Kausar itu. Nah, dan sesuatu yang akhirnya menyamakan dengan cerita Rasulan, soalnya Nabi itu jadi tersaingi di situ kan gitu. Rasulullah bisa, orang tidak hanya Rasulullah, putune yo iso kan gitu. Itu secara implisit itu mau mengatakan bahwa nasabku soheh gitu kan, gitu. Nasab kewalian yang diturunkan pun tidak hanya darah, keramat juga turun jatuhnya. Kalau Rasulullah mujizat ya tentunya ya keramat gitu. Itu semacam untuk penguatan bahwa nasab mereka itu soheh, padahal pengakuan itu tidak soheh, ternyata tidak valid gitu, setelah diteliti gitu. Jadi dengan ini cara untuk menghegemoni pikiran-pikiran santri-santri ya, terutama santri-santri muda ini, santri-santri yang literasinya itu belum berjalan dengan baik, kemudian juga dipengaruhi dengan ekosistem yang mereka bawa ya, karena yang tertarik dengan maulid-maulid, tertarik dengan tradisi-tradisi mereka, dengan simtudururnya yang menarik, dengan suaranya yang begitu enak didengar, dengan musik-musik. Nah ini untuk mobilisasi massa itu mudah gitu. Nanti di situ diselipkan cita-cita karomah yang di stempel kewalian itu. Akhirnya yang muda-muda ini mudah terdoktrin gitu, dan mereka enjoy di situ. Jadi sekarang
yang saya amati itu dari kalangan mudanya mereka, dari santri muda ini banyak yang terseret ke sana, ke kultus ini. Karena apa? Ya itu minim verifikasi, minim literasi. Jadi generasi Simtuduror, artinya Simtuduror itu kan baru belakangan, ya kurang lebih ketika saya mempromosikan itulah tahun-tahun 2000-an itu, 2000 berapa itu kan. Itu mulai menyedot banyak kalangan santri itu kan. Itu mereka banyak yang akhirnya tanpa verifikasi, tanpa dengan tradisi ilmiah yang berjalan, ya hanya menerima saja. Dan sekarang itu banyak yang membela akhirnya, karena mereka sudah lama terdoktrin di sisi itu gitu. Dan ini yang memprihatinkan tentunya. Dunia pesantren itu justru malah tidak kritis dengan peristiwa-peristiwa itu gitu. Ketika disodori fakta yang bertolak belakang dengan hal-hal yang seperti yang diungkapkan tadi, mereka lalu terus dengan mudahnya mengcounter dengan bahasa-bahasa yang tidak ilmiah juga gitu. Hanya sebatas umpatan-umpatan kekesalan kan, karena junjungannya itu dikoreksi, diaduk-aduk gitu. Dan memprihatinkan kan, jadi dunia santri, dunia pesantren itu karena begini, di luar ini nasab gitu kan, tapi di belakang ini ternyata begitu banyak dari akidah yang bersinggungan dengan Syiah, dengan cerita wali yang ternyata banyak khurafatnya, kemudian dengan tradisi-tradisi yang kemudian menggeser tradisi lokal, ya, terus menggeser peran ulama-ulama lokal gitu. Di beberapa peristiwa itu kan ada kiai misalnya di panggung berbicara, mereka berbicara tentang keilmuan, berbicara tentang dalil-dalil ceramah. Ketika datang Habib langsung riuh gitu, penonton itu terus tersedot ke Habib ini, terus salaman, terus yang ceramah ini nggak diperhatikan gitu. Padahal si Habib ini ya nggak berilmu, bisa jadi cuma vokalis gitulah gitu loh. Tapi karena yang datang ini Habib ya, keramat gitu kan, dengan cosplay yang begitu menawan gitu, dengan baju dan segala macam tampilan menawan, ya akhirnya yang ceramah ini seperti tidak didengar gitu. Dan itu berkali-kali begitu. Nasib Kiai Pribumi itu begitu, nasib Kiai Pribumi yang sekarang jadi yang seperti itu ya Kibin yang Pribumi itu benar begitu. Jadi kalau mereka ceramah datang Habib ya sudah tidak diperhatikan gitu. Padahal yang Habib yang datang itu keulamaannya juga dipertanyakan kan gitu. Justru keilmuan para Kiai Pribumi itu yang ketika mengisi panggung-panggung mereka itu berbobot sebenarnya. Cuma ya banyak kiai atau kemarin yang sudah singgung Kiai Ubed ya, yang kemudian sekarang di akhir-akhir keruntuhan nasab mereka ini akhirnya yang dimunculkan ke publik gitu. Abaib mundur ke belakang, kiai-kiai yang kedepankan ngisi ceramah-ceramah gitu kan. Ya itu kiai-kiai yang kibin, dan santri-santri yang kibin untuk mengcounter narasi-narasi dari yang kontra Abaib gitu. Dan mereka mundur ke belakang, kibin-kibin disuruh maju ke depan. Itu ya jadi semacam seperti mengadu domba antara pribumi dengan pribumi gitu. Ini perlu diwaspadai itu. Karena otomatis apalagi kadang membawa alma mater, pondok-pondok besar, santri sarang, santri ini, santri yang Mbah Maimun. Lu Mbah Maimun Juber itu didolimi Balawi kok. Mbah Maimun itu kan dikudeta sama Pekalongan tahun 2000, dan itu cerita sendiri sama saya gitu. Dan banyak santri Manggen yang diceritain sama Mbah Maimun. Jadi kenapa sampai Mbah Maimun itu meninggalkan cerita yang seperti itu kepada generasi sekarang, bahwa ada peristiwa di tahun 2000 itu yang Pekalongan itu mengkudeta dengan peristiwa itu, sampai Mbah Maimun itu mengatakan, "Cung, Jatman itu dunyo, Cung." Terus beliau bercerita segala macam itu kan. Itu artinya ada yang perlu diperhatikan dalam cerita beliau, dalam sejarah yang beliau ceritakan bahwa ada kondisi yang perlu diwaspadai, ada sistem yang sebenarnya diawali dengan tidak elok, tidak etis gitu. Karena ya sangat politis sekali, ulama-ulama sepuh tapi digeser dengan cara seperti itu, diumrohkan
11 orang antara lain dalam berita beliau gitu. Jadi sekali lagi santri-santri sarang itu sebenarnya harus juga jangan lupa gitu bahwa Mbah Maimun itu ya ada peristiwa seperti itu. Jadi beliau itu hubungannya dengan habaib ya sebatas husnuzon saja. Beliau tidak memverifikasi sedetail sekarang tentunya dengan hasanah yang seluas sekarang dengan hasanah yang terbuka sekarang. Dan otomatis kalau Mbah Maimun masih sugeng ya tidak akan berstatement yang dengan mudahnya mengakui mereka gitu, mengakui nasab mereka. Bahkan kalau sudah jelas-jelas di situ penyimpangan akidah ya otomatis Mbah Maimun akan di depan untuk memperingatkan santrinya bahwa ini ada masalah. Sebelum Mbah Maimun Zubair itu meninggal sudah memperingatkan Simtudurur, jangan ror itu, jangan terlalu ke sana, pakai berjanji, malah membodoh-bodohkan orang yang menggeser maulid itu, bergeser zikir maulidnya itu. Ya itu tanda bahwa Mbah Maimun juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah apa yang datang dari mereka gitu, karena ya tadi karena kondisi dulu itu kebenaran yang dibawa oleh mereka itu belum terbuka, artinya doktrin-doktrin dan segala macam itu belum menyentuh level ekosistem kebenaran gitu. Seperti yang sudah saya tulis di artikel itu, ekosistem kebenaran dulu itu masih terjaga dengan kiai-kiai itu. Tapi ketika ke sini, ketika terbuka segala macam, dan ketika nasab itu kemudian di belakangnya ada pemalsuan sejarah NU dibelokkan, sejarah pahlawan, sejarah macam-macam mengenai kebangsaan, proklamasi, segala macam, itu ada narasi-narasi yang ada arah untuk menghegemoni Indonesia ini, untuk menghegemoni sampai sejarah Wali Songo. Jadi kompleks gitu. Jadi masuk ke birokrasi, masuk kemana-mana, itu ada tujuan untuk menarik massa sebanyak-banyaknya ke arah mereka. Dan NU ini pertarungannya di muktamar ke depan ini yang saya lihat ini ya mereka pastinya akan totalitas di situ. Karena selama NU masih tidur ya, dengan penyelewengan mereka otomatis belum maksimal ini untuk bisa mereka untuk menyadarkan yang gibin-gibin. Kalau mereka dari karangan Ba'alawi nggak sadar ya wajar lah gitu. Itu mbah-mbahnya mereka kan gitu kan. Bela di mbahne ben kan gitu. Tapi kalau yang pribumi ini masalahnya dia ikut menindas sistem yang menindas mereka gitu loh. Dia ikut menjadi barisan sistem yang menindas mereka sendiri. Ini kan aneh, logika aneh sekali gitu. Dengan mempercayai dari nasab dan seluruh yang ada dari rentetan itu. Ya coba dibuka pelan-pelan gitu. Memang ini nggak bisa cepet-cepet gitu, pelan-pelan untuk menyelami satu-satu gitu. Jadi semoga para muhibbin yang bisa masih logis, masih bisa berpikir, masih mau menelaah itu, terutama bisa cepat tersadarkan dengan fenomena ini. Dan sepertinya saya terlalu panjang. Ya, saya tutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, cukup sudah ya hari ini kita memahami apa tuh? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Habib Muhdar, ya lupa. Astagfirullahaladzim. Antum ini tidak menghormati cucu Nabi apa gimana? Anda keturunan ke-28. Tolong ya. 28 tolong dicatat. Anda nggak tidur ini. Ya, yang saya garis bawahi di sini yang perlu dicatat ini tolong ya, kibin-kibin saya ya, tolong dipotong video ini, sampaikan ke umat ya. Yang disampaikan Habib Haikal tadi tentang Kiai Maimun Zubair, kenapa nggak boleh ror itu karena Kiai Maimun Zubair tidak membaca kitab Jenjen Aneh. Di dalam kitab Jenjen Aneh itu bahwasanya Habib Abdurrahman Assegaf
itu keliling tawaf ke dalam surga, saudara, dengan gampang. Bahkan di dalam kitab itu karangan Habib Ali Al-Habsyi Al-Wali Qutb, beliau menuliskan berkalam, ya, ada Habib namanya Ahmad Al-Haddad bisa boleh memegang payudara wanita di pinggir jalan itu dengan mudah, saudara. Itu kekhususan Habib. Seandainya Kiai Maimun Zubair membaca kitab itu, insya Allah akan menghormati Simtuduror, saudara. Jadi berhubung beliau sudah wafat, ya sudah, kita doakan semoga beliau dikubur, mendoakan Habib-Habib ini supaya tetap menjadi wali qutb sampai akhir zaman, saudara. Kemudian yang kedua, para mukibin aneh di Nusantara maupun di Kutub Utara, ya, tetaplah menjadi kibin, karena saya membutuhkan kalian, saudara. Saya membutuhkan dana. Siwak ana ini belum laku, saudara. Surban ana belum laku. Saya butuh kalian. Tolong jangan kembali cepat-cepat untuk insaf, ya. Tetaplah kalian itu cinta kepada habaib. Karena aneh nggak kerja, aneh butuh makan dari kalian. Aneh butuh istri dari anak-anak kalian supaya apa? DNA G Yahudi akan terus bersebar ke seluruh Nusantara. Tolong para kibin jangan cepat-cepat sadar, ya. Saya nanti sendirian, nggak ada yang mempromosiin. Kiai-kiai yang sudah mempromosikan saya, terima kasih, antum pantas jadi budak-budak anak, ya. Teruskan promosi tentang habaib-habaib, karena memang habaib njet-njet aneh itu wali qutb. Terima kasih. Baik. Oke, cukup ya? Udah semua ya? Udah. Oke. Siap. Oke, baik teman-teman. Kita tutup sesi pada malam hari ini ya. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan air jigong liur kabit, itu bisa menghubungi di nomor 0823 3324 1010, ya. Nanti itu untuk pengirimannya free ongkir untuk wilayah Jawa dan Madura. Insya Allah dengan meminum air kabit 3 kali akan fasih membaca Al-Quran. Baik, terima kasih Tim Kibins dan Gus Haikal dan Gus Rocky yang menemani malam-malam ini menjelang sahur, ya. Kita mudah-mudahan kita paham, dan kibin-kibin yang hadir pada malam hari ini yang 1 ekor mudah-mudahan cepat sadar. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Kata socokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Syukran. Khalas. Ya, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.